Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam. Saya jurusan Elektronika dan Prodi Teknik Mekatronika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan aplikasi kalkulator bilangan kompleks dengan menggunakan Visual Studio 2010 Express. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan memperlihatkan dulu aplikasi yang telah saya buat. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi aplikasinya seperti ini. Dapat kita lihat. Jadi di sini terdapat 4 inputan nilai nantinya. Yang di sebelah kiri ini adalah inputan nilai untuk bilangan real, dan yang di sini sebelah kanan terdapat inputan bilangan imajiner, dan di sini kita dapat memilih metode. Pertama mungkin kita akan menginput nilai realnya 5, kemudian 6, 3, 2. Kemudian kita dapat memilih metodenya. Pertama mungkin penjumlahan. Kemudian kita hitung. Dan di sini akan dihitung nilai real 5 tambah 6 jadi 11, dan 3 tambah 2 sama dengan 5i. Dan kita dapat meresetnya. Dan kurang lebih nanti aplikasinya akan seperti ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain seperti ini. Kita close dulu. Kita klik file, kemudian new project, dan pilih Windows from application, dapat kita edit, contohnya test. Kemudian OK. Nah, di sini adalah tampilan awal formnya, jadi kita bisa ngedit seberapa besar yang kita mau. Mungkin dengan ini bisa pas 500. Besaran. Kemudian kita memerlukan combo box. Combo box ini nantinya akan dapat kita pilih menu-menu apa saja. Jadi kita dapat menginputkannya seperti ini: penjumlahan, pengembangan, pembagian, perkalian, seperti itu. Kemudian numeric up down, kita khusus begini. Ini kita perlu group box. Kita bisa edit namanya. Nilai. Ini hanya teksnya, bukan desain untuk programnya. Jadi kita dapat drag ini ke dalam. Kemudian untuk outputannya kita memerlukan group box juga, dan outputannya nanti saya akan menampilkannya di dalam label. Jadi kita dapat edit namanya, hasil kemudian saya akan jalankan dulu untuk melihatnya. Kemudian kita butuh ini link label. Untuk misalnya kita klik, dia bisa lari ke web yang kita telah tujukan. Kita dapat edit di sini, jadi seperti itu kurang lebih. Di sini saya mendesain tidak seperti sini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara-caranya saja. Kemudian kita pilih label untuk
judulnya kalkulator bilangan kompleks. Kemudian progress bar, kemudian button, hitung, kemudian reset. Kemudian untuk menampilkan jam di sini kita membutuhkan label, setidaknya 1, 2, 3 label nantinya kita pakai. Ini nanti gunanya untuk menampilkan jam yang tertera pada laptop kita atau komputer. Di sini label, pilih metode. Jadi kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini, dan yang telah jadi itu jadinya seperti ini untuk pengeditan warna segala macam. Dan untuk programnya sendiri saya akan menjelaskan dari awal. Jadi di sini di atas saya mendeklarasikan int a, b, c, d, haril, imaginer, dan index. Nantinya saya akan menjelaskan apa saja yang digunakan. Dan yang pertama, di sini saya menggunakan fungsi inputan. Jadi numeric outbound-nya ini saya beri nama ini set 1, set 2, set 3, dan set 4 di sini. Kemudian set 1 yang pertama yang ini, yang untuk bilangan real, di sini sudah saya jelaskan. Ini adalah bentuk bilangan real. Ini set 1 dan set 2, dan set 3 set 4 untuk bilangan imajiner. Set 1 tersebut saya convert ke int dengan maksimal 16 karakter dan saya masukkan ke dalam variabel a. Nah, berikut dengan set 2 convert int ke b, set 3 convert int c, dan set 4 convert ke d. Semua inputan ini saya masukkan ke dalam fungsi inputan, nantinya akan saya panggil. Kemudian void bar ini sendiri adalah gunanya nanti untuk progress barnya, pergerakan ini sendiri. Ini adalah fungsinya. Jadi loading ini itu adalah progress barnya sendiri. Nih, saya ganti namanya di desain ini, loading. Jadi loading dot minimum awalnya berapa, titiknya 0, dan loading maksimumnya titiknya 100. Kemudian buat loopingnya, jika a sama dengan 0 dan a kecil dari 100, maka a plus loading dot value sama dengan a. Dan a tersebut saya deklarasikan juga di atas nih, di int. Setelah sudah, kita masuk ke fungsi penjumlahan. Nih, fungsi penjumlahan. Di sini saya masukkan nih fungsi inputan. Fungsi inputan yang tadi, yang atas tadi, yang telah dikonvert dari set-setnya tadi, seperti itu. Kemudian di sini ada rumus hasil realnya. Hasil real tadi dari a tambah b, atau set 1 tambah set 2, dan hasil imajiner yaitu set 3 dan plus set 4, atau c tambah d. Kemudian setelah sudah, hasil.text. Hasil.text ini saya di sini ini ada label, cuma saya hapus namanya, cuma saya spasi, jadi tidak nampak awalnya. Nah, di desain ini saya tulis hasil. Kemudian ini hasil.text untuk menampilkannya nanti. Jadi langsung ada format petik hasil sama dengan ini, nanti akan muncul terus. Dan yang angka untuk memunculkan dari rumus ini di sini plus haril
ini hasil real. Kemudian ini nanti akan default settingan itunya. Kemudian tampilkan hasil imaginer. Kemudian convert to string. Kemudian masuk ke hasil teks. Nah, di sini ada label 10 dan 11 plus. Di sini nih nanti fungsinya yang di tengah-tengah sini. Nanti dia jika penjumlahan nanti akan ada tambah jumlah, di sini juga jumlah. Jika perkalian ada bintang, sini bintang. Pembagian ada slash slash dan kurang ada min min. Seperti itu nantinya. Kemudian masuk ke void pengurangan. Sama seperti void penjumlahan, rumusnya hanya dibedakan di min. Ini juga sama. Kemudian perkalian juga sama, hanya rumusnya saja yang berbeda. Pembagian juga seperti itu. Dan kemudian saya masuk ke dalam void button one click. Di sini ini hitung ini. Ini saya beri nama tadi button masih. Kemudian saya masuk, jika ini dipencet tadi, jika ini diklik, maka akan masuk seperti ini. Nah, seperti ini masuk ke dalam format ini. Kemudian di sini saya membuat perumpamaan if combo box 1.text sama dengan penjumlahan. Combo box tadi yang ini, combo box ini kan tadi sudah edit, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Maka jika sama dengan penjumlahan, dia akan membaca yang ini bar. Bar ini tadi adalah fungsi untuk progress bar. Kemudian masuk ke fungsi penjumlahan. Begitu pula untuk combo box jika pengurangan, masuk ke progress bar, kemudian fungsi pengurangan. Yang ini juga jika perkalian masuk ke progress bar, kemudian fungsi perkalian, dan pembagian masuk ke progress bar dan fungsi pembagian, seperti itu. Kemudian ini di sini yaitu adalah form load dari formnya ini sendiri. Jadi kliknya di formnya ini, kemudian akan masuk ke sini. Di sini terdapat banyak isi. Yang pertama saya memakai untuk jam. Jadi di sini jam di sini saya set ini hanya tulisan 00, bisa di set itu saja. Kemudian di sini adalah sebenarnya jamnya di sini. Saya menggunakan timer ini untuk jam. Di sini ini ada tulisan label 2, 3 dan 4. Kemudian di sini label 2, 3 dan 5. Maksud saya label 2 saya masukkan ke untuk jamnya, kemudian convert to string, kemudian masuk ke label 2. Di sini dia akan mengambil settingan dari jam sini. Di sini sekarang terletak jam 11.48, jadi seperti itu. Yang label ketiga untuk menitnya dan label kelima untuk secondnya. Di sini saya menggunakan di situ timernya saya menggunakan untuk jam, dan nanti akan digunakan untuk perpindahan warna, tapi nanti saya jelaskan. Setelah habis jam, saya menggunakan di sini link label. Link label ini sendiri gunanya untuk lari ke, misalnya kita klik ke sini, dia akan lari ke web dan masuk ke dalam web krisnabayu20wordpress.com tersebut. Seperti itu. Nah, di sini formatnya seperti ini, dapat dilihat ini. Dan untuk link labelnya sendiri, ini adalah formatnya sistem diagnosis proses start link data to string. Kemudian setelah itu ini di sini saya menggunakan message box atau tampilan awal seperti ada muncul kayak notif. Jadi di sini saya deklarasikan dialog result sama tanya. Jadi tanya sama dengan message box show, yakin mau buka bro. Jadi nanti seperti ini kurang lebih. Jika saya play, nah ini yakin mau buka bro di sini. Yang di sini nih format untuk judul di atas ini. Kemudian message box button ini dia untuk tampilkan yes atau no. Jadi jika saya yes, maka tanya ini akan sama dengan yes. Maka dia akan masuk ke iya sabar ui gitu. Nah, seperti itu. Kita klik OK. Dan misalkan tadi kita klik tidak, no, maka dia akan masuk ke sini bye. Kemudian aplikasi itu exit. Seperti itu. Kemudian
Nah, ini sudah. Nah, ini adalah untuk tombol resetnya sendiri. Di sini tombol resetnya. Di sini saya reset menjalankan fungsi progress bar tersebut. Jadi progress barnya maju juga. Kemudian hasil.text. Hasil.text tadi yang ini di sini akan saya ubah menjadi 0 tulisannya. Dan kemudian label 10, label 11 saya isi kosong. Label 10 dan 11 tadi di sini 10, di sini 11. Jadi nanti jika masih ada simbol tambah, kurang, itu nanti akan hilang. Kemudian set 1 reset text, set 2, set 3 reset text ini nantinya di sini jika ada nilai di 4 numeric countdown ini, maka nanti akan hilang juga. Jadi di reset sama dia. Kemudian ini di sini untuk menampilkan hasil ini tadi kan ada kayak klip warna-warni gitu. Saya di sini menggunakan kayak switching, jadi kita pilih-pilih warnanya. Jadi saya di sini di atas sudah saya deklarasikan indeks, indeks. Jadi sudah masuk ke dalam indeks. Indeks sama dengan indeks tambah 1. Jadi keadaan awalnya berarti indeks ini adalah keadaan 0. Kemudian switch indeks berarti dia pertama milih akan case 0. Kemudian dia akan memilih color blue violet. Kemudian saya beri waktu thread clip. Untuk menggunakan fungsi thread clip ini sendiri, kita wajib menambahkan di atasnya menjadi using system threading. Seperti itu. Kemudian setelah sudah dia akan break. Maka setelah warna 1, maka dia akan break, kemudian akan masuk dia akan baca ke sini. Jika indeks lebih besar daripada 9, maka dia akan naik lagi, naik sampai pokoknya sampai 9. Jika melebihi dari 9, maka dia akan stop, seperti itu. Kurang lebih programnya seperti ini. Nah, yang ini yang terakhir, yaitu saya menggunakan tombol exit di sini. Tombol exit di sini saya menggunakan tadi ya. Saya lupa. Ini menu strip tadi. Kalau tidak salah menu strip. Jadi nanti kita bisa pilih. Nah, kemudian kita bisa beri name menjadi exit. Kemudian di dalam tombol exit ini sendiri terdapat checkbox show. Seperti tadi akan muncul notif, kemudian close program. Jadi kurang lebih seperti itu, itulah programnya. Mungkin akan saya play. Seperti ini. Ini adalah tampilan program saya. Ini adalah jamnya. Di sini adalah ini. Bisa kita klik, ya kita bisa langsung lari ke webnya. Mungkin kita bisa mencobanya. Akan sedikit lama. Laptop saya nge-lag. 50, 3, 24, 3. Kita bisa pilih metodenya. Kalian mungkin. Kemudian hitung. Oh, ini saya muncul. Oh iya, berhubung saya tidak ada internet, makanya dia ke sini. Nah, ini seperti ini tampilannya. Warnanya kan kelap-kelip kan. Itu yang tadi yang masuk ke dalam suite-nya tadi, pemilihannya. Nah, ini ada label yang tadi perkalian. Jika perkalian ya perkalian. Kemudian bisa langsung kita ubah tidak tanpa kita reset. Jadi kita lakukan penjumlahan. Nah, di sini akan kita jumlah, di sini pun hasilnya berubah. Kita juga dapat meresetnya seperti ini. Nah, maka akan hilang. Kemudian kita exit. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.